pertama kita masuk ke profil. Nama instansi di mana saya PPL adalah di Toko Sentral Jaya Aki Furukawa Baterai. Dan saya menggunakan Sentral Jaya Aki Furukawa Baterai yang beralamat di Jalan Margo Agung 1 nomor 502B, Karangwaru Kidul, Tegarjo, Yogyakarta. Nah, jenis usaha yaitu dia merupakan jual beli aki motor, aki mobil, baik baru, bekas, ataupun bisa juga tukar tambah. Nah, untuk kondisi industri pun ada kondisi fisik dan non-fisik. Untuk yang pertama kita membahas mengenai kondisi fisik ya. Nah, kondisi fisik Toko Sentral Jaya Aki ini sudah termasuk baik dan lengkap. Baik dari bangunan sudah saya lihat juga sudah termasuk bagus karena rapi, besar juga. Untuk alat-alatnya pun saya lihat juga kemarin saat ditunjukkan itu juga menurut saya juga sudah lengkap, cukup memadai untuk seorang pengusaha seperti itu. Nah, di sana saya juga diperkenalkan mengenai aki basah dan aki kering yang mana sebelumnya saya belum tahu sama sekali. Mulai dari aki motor yang mana, aki mobil yang kecil, aki mobil yang besar, sampai aki-aki itulah saya ditunjukkan dan saya lihat di sana cukup memuaskan, cukup bagus. Kemudian untuk kondisi non fisik, saya membahas mengenai sumber daya manusianya. Nah, Toko Sentral Jaya Aki ini menurut saya untuk SDM saya bilang cukup bagus karena di setiap toko terisi beberapa pegawai dari mulai teknisi yang jemput bola sendiri, teknisi yang di tokonya, kemudian untuk kasirnya, untuk administrasinya itu pasti ada di setiap toko. Karena toko ini terdiri dari tiga cabang dan dari yang saya ucapkan tadi pasti di setiap toko ada paling enggak minimal itu 4 pegawai seperti itu. Dan kemudian waktu saya melakukan wawancara kemarin, saya juga merasa bahwa di sana pegawainya juga cukup terlatih. Bahkan ada beberapa pegawai, mereka hanya mengetahui mengenai kelistrikan. Namun di sana mereka diberikan bukan pendidikan tapi pengetahuan, pengalaman. Diberikan pengetahuan, pengalaman, dilatih sampai mereka mahir dan mereka dilepas sendiri seperti itu. Kemudian kita membahas mengenai permasalahan yang muncul selama 1 tahun terakhir. Adapun masalah yang muncul di toko ini selama 1 tahun terakhir ini masih sama mengenai dampak COVID-19, yaitu penurunan pembeli, kemudian tingkat penjualan toko menurun, dan hal ini sangat dirasakan di semua cabang. Tapi cabang yang paling berdampak adalah cabang di Jalan Wonosari, di daerah Wonosari lah, begitu cabang Wonosari. Dan di sana benar-benar penjualannya sangat turun, benar-benar turun drastis dibandingkan cabang yang lain, tidak sesuai dengan harapan. Kemudian pembukuannya juga masih menggunakan manual di 3 cabang seperti itu, sehingga adanya pembukuan yang manual itu saya lihat banyaknya sedikit perselisihan antara kode barang dengan kode penulisan, dan itu membuat kerugian yang sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit yang kita bisa bilang dengan pepatah seperti itu. Nah, adapun solusi pemecahan masalah yaitu untuk masalah ekonomi tadi, untuk pemasarannya karena penurunan tingkat pembeli itu saya memberikan promosi online ya, promo-promo tertentu. Saya memberikan pendapat, memberikan solusi sedikit pendapat saya mengenai promosi online. Karena dapat kita lihat bahwa selama COVID-19 ini hampir semua kalangan menggunakan gadgetnya, handphonenya. Yaitu untuk apa? Untuk membeli berbagai hal. Apapun yang kita lakukan menggunakan gadget seperti itu. Dan saya juga menyarankan bahwa tidak ada salahnya untuk jemput bola dimanapun mobil atau kendaraan itu macet, bisa kayak kita datang aja ke sana seperti itu. Dan saya juga
memberikan sedikit pengarahan kepada sekretaris dan pemilik kenapa tidak melakukan pembukuan secara menggunakan Microsoft Office, terutama Excel, dan ketika surat menyurat menggunakan Word seperti itu. Karena jika kita menggunakan Microsoft Excel, kita dapat mengetahui peningkatan penurunan secara cepat. Dan adapun kesalahan atau kesalahan pengetikan kode barang itu pun juga dapat terlihat. Jadi kerugian dapat sedikit teratasi seperti itu. Dan pengecekan jadi lebih cepat. Pengecekan pemilik daripada kan kalau dulu tuh pemilik tuh masih suka ke cabang 1, cabang 2, cabang 3 setiap hari seperti itu. Dan saya menyarankan kenapa tidak memberikan laporan secara online, secara detail setiap harinya. Jadi pemilik pun tidak capek setiap hari harus datang ke Magelang, ke Tegalrejo, dan ke Wonosari. Dan itu membutuhkan waktu yang saya bilang tidak singkat ya. Oke, kita masuk ke bab 3. Rancangan kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama, identifikasi kebutuhan layanan. Dari hasil wawancara yang saya lakukan dengan Bapak Novi Eka Laksmana selaku pemilik. Adapun layanan yang dibutuhkan adalah penyusunan pembukuan menggunakan Microsoft Office dan pemasaran secara online. Itu yang saya berikan. Kemudian sasaran layanan ini saya sasarkan kepada pertama sekretaris, yang kedua pemilik. Karena di sini saya diminta oleh pemilik memberikan pengetahuan mengasah kembali mengenai Microsoft Office seperti itu, dan saya lihat sekretaris sendiri sudah memiliki kemampuan, hanya saja di situ tidak dilaksanakan. Jadi mungkin saya hanya memberikan pengetahuan mengenai Excel dan Word. Dan pemilik pun mengiyakan, menyetujui, membolehkan. Teknik pelaksanaan layanan. Layanan yang saya berikan berupa layanan informasi dan sebuah bimbingan. Kemudian tujuan yang saya berikan agar pembukuan menjadi lebih tersusun, menjadi lebih jelas, menjadi lebih rapi. Nah, kemudian agar dapat melihat grafik penjualan baik meningkat ataupun menurun. Kemudian dapat melihat rugi atau untung secara cepat. Kemudian dapat dikontrol secara jarak jauh. Dan tujuannya pun untuk meningkatkan jumlah pembeli dan meningkatkan jumlah pelanggan. Manfaat layanan. Nah, dari manfaat layanan yang saya berikan, saya melihat selama PPL yang saya lakukan di sana, saya melihat bahwa setelah memberikan layanan, mereka mengiyakan menggunakan pembukuan sedikit demi sedikit menggunakan Excel, menggunakan Word, dan mereka promosi secara online, baik melakukan dengan sosial media, marketplace, IG, Facebook, bisa juga OLX, Tokopedia, dan mereka juga saya sarankan menggunakan website. Terus tak lupa juga menggunakan endorse. Endorse tuh sekarang kalau kita lihat di Facebook, itu pun bisa kita lihat mereka menargetkan pembiayaan juga tidak terlalu mahal. Apalagi menggunakan Instagram itu juga tidak terlalu mahal, saya lihat untuk kapasitas seorang pengusaha ya. Nah, jadi manfaatnya pun nanti pelanggan dapat mengetahui produk-produk apa saja yang ada di toko ini, meningkatkan pembeli lah. Nah, materi yang saya berikan ketika melakukan layanan adalah materi promosi melalui media sosial. Media sosial apa saja yang dapat kita melakukan promosi seperti itu. Itu saya berikan, seperti itu saya masukkan. Terus cara melakukan endorse, karena mereka memang tidak mengetahui endorse itu seperti apa. Tuh, jadi kita meminta tolong orang lain untuk melakukan endorse Aki. Kemudian melakukan pembukuan menggunakan Excel, menggunakan Microsoft Office, pengiriman laporan melalui email, dan metode pelaksanaannya pun di situ saya menggunakan layanan informasi. Saya datang langsung ke tempat, saya menjelaskan, dan mereka pun memahami. Dan kebutuhan pelaksanaan
Nah, di sini dalam melaksanakan layanan, kebutuhan itu pasti. Kebutuhannya di situ saya membutuhkan laptop. Nah, sekretaris yang ada di sana tidak semuanya mempunyai laptop. Jadi dan komputer saja hanya ada satu. Saya menggunakan laptop saya satu. Nah, saya pikir-pikir pusing kan. Akhirnya saya izin, saya mencari materi di rumah, kemudian saya jelaskan di sana menggunakan, saya share melalui handphone. Saya buat PPT, saya share menggunakan handphone, saya jelaskan lagi mengenai media sosial apa aja yang bisa kita pakai untuk melakukan promosi, kemudian melakukan pembukuan secara online itu seperti apa, pembukuan menggunakan Excel itu sebaiknya seperti apa, rumus apa saja, seperti itu. Kemudian yang paling penting di dalam Excel itu apa saja, bagaimana cara melakukan laporan secara online, seperti itu. Di situ saya menjelaskan sedikit, mulai dari sehari, 2 hari, 3 hari. Terus kemudian pihak pemilik meminta saya memberikan sedikit materi kepada sekretaris. Nah, di situ saya menjelaskannya mengenai Excel, karena dibilang memang Excel nggak ada yang instan seperti itu ya. Tuh, dan itu pengalaman saya yang benar-benar berharga. Kebutuhannya ya laptop, handphone, kuota. Seperti itu. Terus keterlibatan pihak lain, di sini mungkin tidak ada keterlibatan pihak lain, hanya pemilik dan pegawai-pegawainya. Dan evaluasi, kita sudah masuk pada evaluasi. Evaluasi di sini saya terkendala mengenai ruangan dan waktu. Karena apa? Saya evaluasi ketika kemarin kan meminta perjanjian hari apa, tapi sana juga belum bisa seperti itu. Jadi tidak bisa dalam 1 hari selesai. Jadi evaluasinya itu tuh mungkin kedepannya harus lebih meminta tegas, jelas waktunya tanggal berapa, jam berapa, seperti itu. Karena di sini memang yang saya evaluasi mengenai prosesnya. Jadi benar-benar berulang-ulang, diulang-ulang. Harus satu persatu, karena memang terkendala waktu. Dan tindak lanjut mengenai evaluasi saya menjelaskan satu persatu kepada sekretaris, dan sekretaris pun kemudian melakukan pendataan secara online, kemudian dan melakukan promosi juga. Itu mungkin tindak lanjutnya. Kesimpulannya, setiap usaha ataupun pekerjaan pasti memiliki masalah baik besar ataupun kecil. Nah, masalah yang terjadi di sini adalah masalah pemasaran dan masalah pembukuan. Dan solusi yang saya berikan adalah merupakan promosi melalui online, media sosial, kemudian pembukuan menggunakan Microsoft Office, seperti itu. Jadi tak dapat dielakkan lagi ya bahwa media sosial sekarang tuh benar-benar menjamur kepada kalangan balik kalangan, bawah, menengah, ke atas, semuanya menggunakan gadget. Seperti itu, menggunakan pakai data. Ini nggak dapat dipungkiri bahwa kita pun ketika melakukan usaha sebaiknya menggunakan media sosial. Saran yang dapat saya berikan ketika menjalankan PPL di sini adalah baik buruknya pendapat yang kita berikan sebaiknya kita pikirkan terlebih dahulu. Dan ketika kita datang di sana menjalankan PPL, pasti kita dianggap sebagai seorang tamu. Nah, pasti kita diterima dengan baik. Ketika kita diterima dengan baik, apa yang bisa kita lakukan? Oh, mari kita bantu ketika mereka kerepotan, ya kan? Jadi kedatangan kita itu pun dapat dianggap sebagai keluarga, bisa dianggap sebagai teman, sahabat. Seperti itu. Bukan hanya sebagai tamu yang datang kemudian meminta informasi kemudian pergi. Bukan seperti itu ya, teman-teman. Jadi ketika apa yang kita bisa lakukan, kita bantu. Ketika mereka membutuhkan waktu gitu kan, kita sabar sedikit. Seperti saran yang saya berikan seperti itu. Nah, mungkin banyak salah dan kurangnya dari laporan saya mohon maaf, atau
kata-kata saya yang dari tadi keplegu atau apa ya yang dibilang masih sedikit kecetit gitu kan, saya minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.